Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my fellow students. How are you today? I hope all of you are well. Okay, so today we're going to talk about review on TOEIC test reading part, especially for part 5. Yeah, so without further ado, okay, here it is, review on reading strategies, and it's gonna be for number 101 until 140. Jadi cuma 40 nomor aja ya ini. And okay, so this is the direction to reading test for part 5. In the reading test, you will read a variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire reading test will last 75 minutes. Okay, so remember that 75 minutes itu adalah waktu untuk menjawab 3 bagian. There are 3 parts and directions are given for each part. So 75 minutes is not for part 5 only, but also for part 6 and 7. Jadi diakumulasikan menjadi 75 minutes. But kalau mau menghemat waktu, part 5 ini adalah tempat yang sangat tepat untuk menghemat waktu karena biasanya dia pertanyaannya pendek-pendek and then you can answer it relatively fast or quickly. Alright, you are encouraged to answer as many questions as possible within the time allowed. And a word or phrase is missing in each of the sentences below. 4 answer choices are given below each sentence. Jadi kalau di sini tuh the option is only word or phrase. Ya, jadi pendek-pendek aja. Right. So what content actually? Konteksnya kalau gitu berarti apa aja yang keluar? Okay, here it is. It's about nouns, verbs. Kembali lagi kepada jenis-jenis kata. Well, for those yang mungkin udah lupa, noun itu kata benda, verbs kata kerja, adjective kata sifat, adverb kata keterangan. Itu contohnya adverb itu misalnya yang pakai li itu termasuk atau well gitu termasuk pada adverb. Kemudian ada conjunctions kata hubung. Dan ini saya rasa ini paling sering ditemukan ya conjunction ini. Kemudian ada prepositions, ini juga favorite. Saya lihat preposition itu kata depan. Jadi penggunaan misalnya kayak in, on, at gitu ya. Karena oh ya nanti ada contoh soalnya, I'm gonna explain further later. And then pronoun itu adalah kata ganti yang misalnya I, me, mine, seperti itu ya, you, yours, like that. Kemudian juga diperhatikan tensesnya. Jadi I know this is the worst part for you maybe untuk belajar bahasa Inggris itu yang paling gak enak itu apa? Belajar tenses, ada rumusnya. Well, you must pay attention to this. At least yang paling sering keluar itu tenses adalah jika dia berbentuk simple present, or simple past, or present perfect. Nah, ya. Oke, nanti further, nanti ada contoh soal akan saya jelaskan kembali. Basically, kalau tenses itu kita kita tinggal lihat pada verbnya. Verb yang dia gunakan apakah verb 1, verb 2, or verb 3. Alright, and then the third one is phrase. Phrase itu adalah bukan satu kata lagi dia, tapi dia ada padanan kata. So that is phrase. And then ada lagi idiom. Idiom itu adalah ungkapan. Yang biasanya idiom itu artinya dia kan terdiri dari beberapa kata. Artinya akan berbeda dengan arti harfiahnya. So how to get to know this? Well, you must read, of course, must read and find out what the idiom is. Okay, so this is the example.
This is the example. For example, number 101. Both companies are blah blah the same business. Oke, jadi jawabannya yang mana? Kok kayak ini benar semua? Oke, saya gabungkan dengan slide yang ini. Tipsnya dulu deh, saya kasih tipsnya itu yang pertama, by using the process of elimination. Maksudnya ini adalah option yang ada. We will try to, oh yang ini enggak, jadi pakai sistem goal. Oke. And then this one, avoid spending too much time on one question. Make your best guess and you can always return to the questions at the end if you have extra time left. So, yang ini for reading part, it's different with listening. Kalau listening kan memang harus jalan terus, you cannot go back. But for reading part, you can go back. So, if you feel stuck in one question, just leave it, just move on, and then if you have time left, you can go back to it. Okay? Avoid rushing when taking on, oh, right. Ini sebenarnya lebih umum ya, jangan buru-buru, fokus. If you face unfamiliar words, do not panic. Alright, jadi yang ini sebenarnya, if you don't know, ini adalah kesulitan umum. Kalau saya tanya selalu, oh arti katanya nggak ngerti, mem. Oh, so bagaimana caranya nanti kan nggak boleh lihat kamus? Ya, you can guess the meaning by looking at the sentence. Kira-kira dia relevannya dengan apa ya? Gitu. Kalau dia ngomongin tentang library, bla bla bla, berarti itu lebih ke ungkapan-ungkapan yang ada di bidang pendidikan atau perbukuan. Or looking at the surrounding paragraph. Paragraph itu nanti kalau dia sudah masuk part 6. Okay, find out what kind of words needed to fill the gap. Oke, yang ini yang saya bilang tadi, tenses, yang tadi yang tenses itu diidentifikasi dengan penggunaan verbnya dulu, or kata keterangan waktunya, time signalnya. Misalnya dia pakai last, oke, so that is itu pasti dia pakai verb to kalau pakai last, ya kalimat positifnya ya. Alright, and then adjustment between phrases. Ini maksudnya gini, kan ada anak kalimat dan induk kalimat. So, kalau bagian kalimat pertamanya mendukung dengan bagian kalimat kedua, okay, you can use yang setara, itu misalnya and, blah, blah, blah. Tapi kalau misalnya dia berlawanan, you can use but. Blah, blah, blah. Okay, and then also idiom. Itu tadi adalah ungkapan. Right, back to this. Both companies are blah blah the same business. Nah, for this one, kita bisa gunakan cara pertama, sistem gugur juga bisa. And then the second one, we can use this. For example, with A, itu dia bilang in. In itu berarti kan artinya kalau in itu dia involved or sharing. Jadi bisa jadi ya. Bisa jadi dulu kita ya, bisa jadi. Bagaimana dengan with? With itu kan dengan, with the same business. Kalau with itu dia kurang pas karena tidak bisa menjadi satu, ya kan? Sementara dia bilang the same business. Bilangnya both. Kemudian kalau kita pakai from, kalau from itu berarti ada sumbernya. From a source ada sumbernya. But in this sentence itu tidak ada sumbernya. Dia bilangnya both companies aja. Kalau through itu artinya melalui, jadi tidak ya. So the answer is A, in the same business. Oke. Okay? Kemudian bagaimana dengan number 102? Blah blah, there were so many options, everyone was satisfied. How about this one? Well, for this one, kita lihat dulu. I'm sorry. Okay, let's see. Nah, dia bilang ada if, ada why, ada because, ada when.
Ya, so what's the answer for this? Kalau yang ini kan dia hubungannya adalah sebab akibat, ya kan? Ini adalah hubungannya dengan oke, yeah, sorry. So, alright. Jadi hubungannya adalah sebab akibat. There were so many options, everyone was satisfied. Kalau sebab akibat pasti adalah karena atau dikarenakan. Yang karena di sini yang sebab akibat cuma satu, itu because, right? Ya, jadi seperti itu, cukup gampang ya, pretty easy. Okay, 103. If they blah blah more aware of the trends, they could have avoided bankruptcy. Nah, ini adalah kalimat pengandaian karena dia pakai if. Ya, dia pakai if. Nah, if you still remember about conditional sentence. Conditional sentence itu ada type 0, 1, 2, 3. Ya kan? Type 0, 1, 2, 3. Nah, itu dipelajari lagi nanti. I believe you have already studied it in senior high school, ya. And here mereka menggunakan could have, ya. Kalau could have itu berarti dia menggunakan type 3. Type 3, which means you must use had been. Ya, itu conditional sentence. I want you to look again at the conditional sentence. Memang tidak banyak untuk kalimat seperti ini yang conditional sentence, but at least nanti ada satu atau dua gitu keluar. So silakan dilihat kembali ya. Oke, 104. Make checks blah blah to the company. Oke, 104 itu dia butuhkan kata apa di sini? Berarti dia di sini itu kata sifat. Ya. Buat cek itu titik-titik kepada perusahaan. Berarti kata sifat. Kata sifat di sini cuma satu. Ya, payable. Right? Cuma satu, payable. Because pay, paying, pay itu semuanya verb. So, if you don't really know, for example like this, sama sekali nggak tahu, sampai nggak tahu artinya gitu ya kan. And you are in desperate mode, ya, mode putus asa. Well, you can use this trick actually. Find the one that is different to the other. Ya, cari yang berbeda sendiri daripada yang lainnya. Nah, ini kan ini verb, verb, verb. Ini adalah kata sifat sendiri, adjective sendiri. So this is the answer. Okay, how about the question number 105? Miss Bolton is both a strong manager, blah blah, a skilled negotiator. Oke, dia menggunakan kata both. Both itu dua-duanya. Berarti dia setara dan mendukung. Kalau setara dan mendukung, we use and. Lagi gini loh, kalau both itu selalu diikuti oleh and. Kalau either itu or, neither itu nor. Ya, kita seperti itu. And then 106, blah blah, the stockbrokers said the market was healthy. They refused to invest more money. Oke, so jadi di sini antara bagian pertama dengan bagian kedua itu kan dia berlawanan tuh. Stockbroker said the market was healthy, tetapi malah gini, they refused to invest more money. Nah, jadi kita mencari yang berlawanan. Kalau because dia setara dan mendukung. Although, nah ini berlawanan ya kan guys. So the answer is although. Dan dia berbeda dengan yang lainnya. Right? Okay, 107. The seminar will adjourn blah blah 5 o'clock. Remember, kalau dia berupa jam berapa gitu ya kan. Nah, semua jam itu kita memakai at.
ya, kita memakai at. Kalau in itu biasanya untuk durasi bisa juga. Tapi kalau dia sudah, pokoknya udah jam deh, kalau jam itu adalah at. Nah ini termasuk, ini namanya preposition. It also includes misalnya untuk kata keterangan tempat. Kalau ini kan kata keterangan waktu. Kalau kata keterangan tempat itu juga ada 3, ada in, ada on, dan ada at. Jadi mana yang kita pakai? For example, kalau dia building, ya itu biasanya, atau sebuah ruangan itu kita pakai in. Kalau at itu biasanya jalan, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kata keterangan waktu? Juga in, on, at. Sebenarnya at, on, in ya. At, on, in. So, kalau at itu digunakan untuk jam. Tadi saya udah bilang itu for time clock, untuk jam. And then also kalau misalnya at night, pokoknya dia waktu persis. At night, at noon. Noon itu kan tengah hari ya, jadi waktunya pendek, itu kita menggunakan at. How about on? On is for day only, hanya untuk hari. On Saturday, on Friday, on February 13th, for example. Jadi itu kan untuk satu hari aja. On Independence Day, jadi itu adalah on. Selebihnya itu pakai in. Mau dia week, month, year, millennium, like that, you can use in. All right, next, the last one for the example, 108. Marketing is important, blah, blah. We're hiring a new public relations firm. Jadi, di bagian pertama dan bagian kedua, ini kan statusnya dia mendukung. Ya, statusnya dia mendukung. Marketing is important. Jadi, kita hiring gitu ya, kita mempekerjakan. Jadi kalau mendukung ya cuma beda aja kan satu A. Well, gampang kan guys? Nah, that's why I told you this part, kalau part 5 ini adalah time you can save your time. Jadi karena nanti untuk part 6 and part 7 itu bacaannya udah panjang-panjang and it would take more time. Yeah. Okay, so I think that's all for my tips and tricks for review on reading strategies on part 5. If you do have question, as usual, please ask me on WhatsApp platform. I hope you have a nice day, everyone. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.